Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, selamat pagi anak-anak semua. Untuk pembelajaran kelas 4 SD, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anakku yang hebat, yuk kita patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa cuci tangan di air yang mengalir ya. Oke, sebelum dimulai siapkan buku pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui kegiatan menulis, siswa mampu membuat sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata dengan rima yang hampir sama dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, puisi siswa mampu menuangkan gagasan tentang cita-citanya dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat poster, siswa mampu menuangkan hasil pencahariannya tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah dengan menggunakan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dengan rinci. Tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, yang pertama ada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua ada pembelajaran PPKN. Yuk kita simak pembelajaran pagi hari ini. Pembelajaran pertama, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, lihat nih gambar apa saja yang kamu lihat. Ada yang tahu ini tentang apa ya? Ya benar, ini adalah berbagai buku cerita untuk anak-anak. Ada buku cerita melukis cinta, mau lagi, ambilkan bulan, aku bisa terbang, kapan hujan berhenti, bilang siapa-siapa. Nah, tahukah kamu, pernahkah kamu melihat buku tersebut? Ya, apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara M. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulisan cerita anak lainnya? Nah, kalau kita masih ada suasana di sekolahan, kita punya berbagai buku yang ada di perpustakaan ya, anak-anak. Ayo berdiskusi. Nah, penulis cerita anak-anak mempunyai peran yang sangat penting nih bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini ada beberapa peran mereka. Peran penulis anak ada 3. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa.
Yang kedua, membantu anak senang. Yang ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Nah, peran penulis anak memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikan-keunikannya. Itulah peran penting bagi peran penulis anak. Tahukah kamu, seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Nah, itulah peran pentingnya anak-anak ya bagi pekerja seni sastra. Peran kedua, PPKN. Pelajaran PPKN ini kamu bisa lihat nih anak-anak, ada beberapa gambar yang kamu lihat. Ada makanan khas daerah yang kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tertentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Nah, lihat anak-anak, ada gambar apa saja? Ada pecel, benar. Terus, yang kedua, soto. Oke, benar. Yang ketiga, papeda. Oke. Yang keempat, ada bika Ambon yang berasal dari Ambon. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa melakukan kegiatan berikut ini bersama dengan ayah bundamu di rumah. Sambil berdiskusi, kamu melanjutkan kegiatan sebelumnya tentang keragaman budaya orang yang berada di sekitarmu. Sebelumnya kamu dan kedua orang tuamu mencari tahu keragaman rumah adat yang berasal dari suku-suku yang berbeda. Nah, kali ini kamu akan menggali lebih dalam lagi tentang bahasa daerah dan makanan khas mereka. Kamu akan menuangkan dalam bentuk poster. Nah, nanti anak-anak bisa membuat poster ya. Waktu semester pertama Bu Rahma telah menjelaskan ya tentang poster itu sendiri. Nah, sekarang anak-anak Bu Rahma paham ya tentang poster. Nah, nanti anak-anak menyiapkan sebuah kertas ukuran yang A3 lalu atau karton dengan ukuran yang sama ya. Yang kedua, anak-anak bisa buat daftar makanan khas Nusantara yang sudah pernah kalian nikmati sebelumnya. Nah, nanti anak-anak di sini jelaskan dan cari tahu bahan-bahan yang digunakannya. Yang ketiga, buat juga nih anak-anak daftar makanan khas Nusantara yang ingin kamu nikmati. Lalu jelaskan berasal dari mana dan alasan mengapa kamu ingin mencobanya. Yang keempat, pada bagian yang lain dari postermu, siapkan 1 atau 2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Nanti kamu buat dalam bahasa daerah. Misalnya, siapa namamu? Nanti bahasa daerahnya dari Sumatera Barat apa? Nanti dalam bahasa Jawa Barat apa? Jawa Timur apa? Gitu ya anak-anak ya. Nah, yang kelima, gunakan contoh berikut itu untuk membantumu ya. Nah, yang ke-6, tuliskan semua manfaat yang kamu dapatkan dengan mempelajari bahasa daerah dan makanan khas daerah Nusantara. Yang ke-7, jelaskan dan presentasikan nanti hasil pekerjaanmu bersama ayahmu, bisa dalam bentuk
yang tadi poster, lalu bisa dalam bentuk video. Nah, nanti dikirimkan ke gurumu ya. Oke, itu baru tugas tema PPKN. Nah, tugas PPKN yang kedua adalah simak berikut ini ya. Nah, tugas yang kedua PPKN, lihat di diagram yang kamu lihat. Ada bahasa daerah di Nusantara. Nah, ini nih, siapa namamu? Terus kalau Jawanya, sinten nami panjenengan, itu dari Jawa. Makanan khas Nusantaranya apa? Lalu manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khasnya berikut ini. Jadi bisa ditulis seperti itu ya caranya. Yuk kita masuk ke tugas pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini bahasa Indonesia. Yuk simak tugas kita kali ini. Nah, pembelajaran bahasa kali ini, ayo mencoba. Nah, menjelaskan makna puisi. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukan hal berikut. Yang pertama, bayangkan cita-citamu, lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain dan sekitarmu. Yang kedua, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Yang ketiga, rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. Yang keempat, pilihlah kata-kata memiliki rima hampir serupa. Kelima, tulislah puisimu di dalam buku catatanmu. Yang keenam, bacakan puisimu kepada orang tuamu ya. Lalu yang ketujuh, cobalah untuk menuliskan makna puisi-puisi temanmu di dalam sebuah paragraf. Lalu tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disediakan. Yang kesembilan, nanti bacakan makna puisi milik temanmu. Nah, karena ini kita masih di rumah, kamu bisa berdiskusi dengan kedua orang tuamu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.